Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Hayya bina nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman, bagaimana kabar semua? Sehat? Amin ya Allah, amin amin. Sehat semua, tetap semangat belajarnya. Wallah, kelas 5 good banget laporan-laporan kemarin ya. Thank you banget. Terima kasih banget. Syukron katsiran, jazakumullah khair. Mudah-mudahan hafalannya mateng, lama nempelnya sampai nanti akhirat. Oke. Oh iya, sebelum ini belajar, Usman mau kasih tips and trick bagaimana cara belajar yang efektif, cepet. Nah, jadi guru menjelasin tuh jadi cepet masuk kitanya gitu, cepet paham. Apalagi kelas 5 itu, materi-materinya serem-serem. Apalagi materi matematika ya, perkalian kan. Matematika, terus materi apa ya? Wah, hampir semuanya tuh serem-serem juga. Tapi alhamdulillah nih, Ustaz kasih tipsnya supaya mereka tuh nggak serem-serem materi-materinya. Nah, cara pertama, ketika lagi BDR ataupun sedang lagi di sekolah atau belajar les ataupun belajar apapun itu, usahakan tangan kita nggak kemana-mana, tangan kita diam. Kemudian habis tangan kita diam, kaki kita juga diam, jangan mainin sesuatu, jangan nendang-nendang, jangan gerak-gerak. Jadi otak itu fokus ke mata. Mata tuh, nah, mata melihat, mendengar, kuping mendengar. Jadi dua panca indera ini nih langsung menarik ke otak. Ketimbang, jadi otak tuh kerja cuma hanya telinga dan mata dan telinga. Kalau kita bermain pensil, nah otak kita kerja jadi 3. Tangan, mata, telinga. Nah, jadi tips buat teman-teman belajar kalau lagi BDR, dengerin video ini, dengerin video apapun itu, ataupun sedang belajar apapun itu, jadi teman-teman itu jangan usahakan tuh tidak bermain. Allah Akbar. Nah, ada Gezia. Papa ya, sama Gezia ya, dia dengerin ya, ayah lagi nih. Oke, next. Selanjutnya adalah kita tentang surah Al-Maun. Ya, jadi intinya sekali lagi, kalau lagi belajar, tangan dan kaki tidak bermain-main. Gitu. Jadi fokus belajarnya, mata dan mendengarkan. Nggak usah sambil nyatet. Wah, Ustaz ngomong apa nih dicatat. Nggak usah disambil catat ya. Oke. Pelajaran selanjutnya adalah kandungan surah Al-Maun. Usul sambil bawa buku sini. Tuh, ada bukunya. Nanti ke teman-teman setelah video ini, nah nanti dibaca lagi ya, halaman 95. Halaman berapa, Dek? 67. 95. Jadi dengerin ya. Nah, halaman 95. Apa sih tentang surah Al-Maun? Surah Al-Maun artinya adalah barang yang berguna. Nah, surah Al-Maun itu termasuk surah Makkiyah. Nah, yang diturunkan di kota Mekah. Ada berapa sih jumlah ayatnya? Ayat jumlahnya ada tuh 7. Ada 7. Kemudian kita cari kandungan surah Al-Maun ada apa aja. Surah Al-Maun pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang berdusta terhadap agamamu? Oke, yang pertama adalah kita tuh sedang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mendustakan agama. Pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa yang pertama orang yang berdusta kepada agama? Yaitu tidak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Hardik itu apa sih, Usbud? Hardik, menghardik itu menganiaya. Oh, kalau menganiaya kayaknya banget ya. Kalau kita tuh ngeledekin, nggak sayang sama anak yatim. Anak yatim tuh yang ayahnya sudah meninggal dunia. Terus kalau piatu, Usbud, sama ya. Kita harus sayang sama teman-teman, sama orang yang sudah yatim, begitu ya. Kemudian sama anak yatim, kalau kita punya uang 5.000 jajan, ya kita 1.000 lah kasih. Ini buat kamu jajan. Nah, itu cakep tuh, sayang sama anak ya, sama anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Sama orang-orang miskin
nggak sayang juga, pelit, nggak ngasih makanan. Bunda-bunda teman-teman nih, kalau hari Jumat subhanallah ya, ada Jumat berkah ya, masih ngasih makanan, subhanallah. Tuh pahalanya besar itu, pahalanya bagus, subhanallah ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu, kasih makan, jangan sungkan-sungkan. Jajan di kantin, di lontong 2, kasihlah temen yang kagak bawa jajan 1, gitu ya. Beli es krim 3, ya kasihlah 1 buat temennya. Jangan semuanya kita lahap. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang mendustakan agama. Siapa lagi orang yang mendustakan agama? Pertama tadi menghardik anak yatim, kedua tidak memberi makan orang-orang miskin, ketiga yang ketiga fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Malu celaka bos, orang yang sholat celaka kata Allah. Celaka, kok celaka bos? Nah lanjutannya ada lagi, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang sholat celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, dia yang lalai sama sholatnya. Jangankan tidak mengerjakan sholat, dia yang lalai aja udah celaka, gak tahu. Karena bahaya nih, hati-hati nih teman-teman. Udah kelas 5, udah tahu tata cara sholat, udah tahu hukum sholat, sholat itu wajib, maka sholat. Jangan taran-taran. FF lagi di jalan nih lagi ngewar nih, lagi mabar nih, ya tinggalin dulu ya. Lagi ngapain lagi? Lagi nonton YouTube, ya tinggalin dulu YouTube-nya. Jangan taran-taran teman-teman ya, seperti itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang entar-entar aja itu celaka, apalagi yang nggak sama sekali. Nah begitu logikanya, begitu teman-teman ya. Waduh, bisa bahaya tuh. Apa yang mau celakanya? Ya susah belajar, susah ngapal perkalian, susah menghafal Al-Quran, susah tahfiznya, susah ini Bu guru, Bu Anita, misil yang ngejelasin nggak paham. Itu video udah diputer 4 kali 5 kali, kuotanya habis, agak paham. Itu mungkin Allah cabut nikmat kecerdasan di dalam kita. Bahaya tuh bos, bahaya. Kalau Allah udah cabut nikmat rezeki kecerdasan dalam kita, aduh bahaya. Yang bisa ngembaliin cuma siapa? Allah sendiri yang bisa. Kemudian alladzina hum yuraun, selanjutnya adalah yang berbuat riya, sombong. Woi, tang-tang udah beres sombong, mentang-mentang baru mukanya cantik sombong, mukanya ganteng kayak Aldebaran sombong. Oh nggak gitu ya, nggak kayak begitu. Jangan sombong. Kita sebagai orang yang tawadu, ngerendah ya, jangan sampai jadi anak yang sombong. Itu cara orang yang mendustakan agama. Pertama, 1, menghardik anak yatim. 2, tidak memberikan tidak memberikan makanan bagi orang-orang miskin. Yang ketiga adalah orang yang melalaikan sholat. Yang keempat, orang-orang yang sombong. Yang kelima terakhir, dan enggan memberikan bantuan sama teman, bantuan sama tetangga lagi susah, bantuin. Apalagi zaman covid kayak begini, sering ngontrol tetangga, sering ngontrol temen. Jangan kita kebanyakan main TikTok, pamer kiri kanan, sedangkan tetangga kita sendiri di sebelahnya sedang susah ya. Kita jadi orang harus sering peka sama kayak begitu-gituan, sama yang susah. Teman kita nggak punya handphone buat belajar, insya Allah. Teman kita nggak punya, yuk bareng-bareng. Tapi saya dulu bentaran ya, kita gantian dah. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Tapi kan dia beda sekolah, biarin aja, kita bantuin, nggak memandang dia beda sekolah. Bantuin, temenin ya. Kita tolong, oh iya, gitu. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan dari Ustadz kali ini. Sebelum ditutup, yang pertama intinya adalah 1, orang yang al-ma'un artinya adalah barang yang berguna. Yang kedua, surat al-ma'un itu diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga,
Arti-artinya makna-makna kandungannya adalah orang-orang yang mendustakan agama. Ciri-cirinya adalah: satu, menghardik anak yatim, tidak memberikan makan orang miskin. Ketiga, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Keempat, orang yang ria, orang yang sombong. Yang kelima, nggak pernah ingin ngasih bantuan kepada teman-teman yang susah. Itu dia makna dari Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita semua bukan orang-orang yang mendustakan terhadap agama. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, berkata lalu doain Nusput dan tadi Gezia. Mohon maaf kalau tadi Gezia agak mengganggu sedikit. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.